Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dan hari ini mungkin kita agak sedikit serius karena kita akan mendalami dan sedikit mengeksplorasi tentang apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi, dan kenapa banyak pejabat kita yang korupsi. Dan apa juga dampaknya dari korupsi ini untuk masyarakat. Serius banget sih emang saya rada serius banget video-videoku ya, nggak masalah juga lah. Disclaimer dulu, di sini aku hanya sebagai salah satu warga Indonesia yang awam banget soal hal beginian. Aku juga sedikit bodoh soal hal beginian. Jadi ya aku di sini belajar soal dunia politik yang menurutku sangat menarik banget memahami orang-orang di dalamnya. Dan kasusnya juga ada yang lucu-lucu menurutku. Intinya kita sama-sama belajar aja. Jadi ya luruskan aja di komentar kalau misalkan aku salah ngomong dan hujat aja kalau misalkan kalian gak suka dengan videoku. Jangan ditahan. Komentar ini sangat terbuka untuk kalian semua dan ya mungkin aku akan baca satu persatu nanti komentarnya kalau misalkan ada waktu ya. Oke lah, mungkin gak perlu berlama-lama lagi biar gak panjang-panjang banget video ini Rek ya. Atur posisi kalian, enakin dulu kalau misalkan kalian dengerin ini dan berikut adalah kasusnya. Sebelum kita mengarah ke dampaknya, pertama kita harus pahami dulu apa itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bisa melibatkan penyuapan, penggelapan, atau mungkin tindakan manipulatif lainnya yang tentunya merugikan orang lain. Misalnya, jika ada seorang pejabat yang disuruh pemerintah untuk memperbaiki jalan raya, terus memang benar jalannya itu diperbaiki, tapi sayangnya nggak lama dari itu jalannya rusak lagi. Ya kemungkinan karena bahan yang dipakai aspalnya itu jelek atau mungkin biaya yang dipakai untuk memperbaiki jalan itu dikurangi untuk alasan-alasan yang nggak logis dan tentunya untuk kesenangan pribadi. Perkiraan yang harusnya rusaknya 5 tahun tapi cuma 6 bulan sudah rusak. Itu juga salah satu contoh dari korupsi. Dan contoh dari itu juga ada di kota Indonesia itu pernah mendapati korupsi besar-besaran dan cukup terkenal di eranya. Beberapa contohnya itu ada kasus korupsi EKTP, kasus suap pejabat berbagai sektor, timah, dan bahkan Al-Quran pun itu juga dijadikan alasan untuk korupsi. Ini hanya beberapa aja ya, dan sebenarnya itu masih banyak banget kasus-kasus yang lain, dan dari sini kita melihat dan ditunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi ini. Terus ya, berikut ini itu aku sudah menyiapkan penyebab korupsi itu ada itu kenapanya, dan ini adalah versi dari El Kasus. Yang pertama sudah pasti kurangnya transparansi ya, kurang transparan. Hal ini itu adalah salah satu penyebab utama dari korupsi. Ketika informasi publik itu mudah diakses, pelaku dari korupsi sendiri itu mungkin dengan mudah bisa menyembunyikan tindakan mereka. Contoh simpelnya adalah ya jika laporan keuangan pemerintah tidak dipublikasikan secara rutin, mungkin kita tidak bisa tahu apakah dana itu digunakan dengan benar atau enggak. Terus selanjutnya yang kedua itu sudah pasti adalah lemahnya penegakan hukum. Kalau soal ini aku nggak berani terlalu menyelami terlalu dalam banget gitu ya, karena ini sangat berbahaya buat aku. Tapi coba kita selami sedikit aja ya. Jadi ya lemahnya penegakan hukum juga sangat bisa memperburuk masalah ini menurutku. Jika pelaku korupsi itu nggak mendapatkan hukuman yang sepadan atau setimpal, mungkin mereka akan merasa bebas untuk melanjutkan praktek-praktek mereka lagi ke depannya. Salah satu hal yang paling krusial menurutku adalah ketika ada kasus-kasus besar atau kecil dan kasus tersebut tidak diusut atau hukuman yang diberikan itu tidak konsisten. Mungkin hal itu akan menciptakan suasana di mana korupsi itu bisa tambah berkembang biak, menurutku sih. Dan terakhir adalah budaya dan juga etika. Jadi dalam sebuah lingkungan itu ya, budaya dan etika masyarakat itu juga sangat memainkan peran besar. Karena ya dalam beberapa budaya atau mungkin praktik seperti bagi-bagi dan juga nepotisme, itu mungkin juga bisa dianggap biasa aja gitu. Padahal bisa jadi hal ini itu juga sangat mempengaruhi cara berpikir orang atau mungkin cara orang memandang dan melakukan orang-orang yang melakukan korupsi itu.
Oh ya, kalau misalkan kalian nggak tahu apa itu nepotisme, jadi nepotisme itu adalah tindakan yang mengutamakan atau menomorsatukan keluarga, orang terdekat, kelompok, golongan, atau mungkin pejabat negara untuk mendapatkan suatu pekerjaan, jabatan, dan sejenisnya. Ini banyak banget sih, aku nggak bisa menyebutkan. Berikut ini aku juga ngasih dampak-dampak dari korupsi. Pertama ya sudah pasti di sektor ekonominya. Jadi korupsi itu memiliki dampak besar pada ekonomi. Misalnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur terus dialihkan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan ya sudah pasti proyeknya itu nggak bisa berkualitas atau mungkin biayanya itu juga lebih tinggi. Terus lagi kedua itu ada dampak pembangunan. Korupsi juga sangat mempengaruhi banget di pembangunan ini. Proyek-proyek infrastruktur itu pastinya juga bisa terhambat atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana karena alokasi dana yang salah atau mungkin penyuapan dana anggaran. Dan itu semua akan mengakibatkan infrastruktur yang buruk dan juga memperlambat kemajuan pembangunan itu sendiri. Jadinya ya wes sudah pasti di luar dari rencana lah itu pastinya. Dan terakhir juga dampaknya kepada masyarakat. Jadi ketika dana publik itu digunakan untuk kepentingan pribadi, masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan publik yang sangat baik, mungkin malah menjadi dirugikan. Ini itu juga sangat mengurangi kualitas pendidikan, kesehatan, dan juga layanan sosial yang harusnya masyarakat itu terima. Ya mungkin itu sedikit pengetahuan tentang korupsi ya. Dan berikut ini mungkin kalau misalkan aku ditanya soal hukuman apa yang pantas untuk orang-orang yang korupsi ini, ya ini sih opini ku aja dan opini itu bebas. Anggap aja aku sebagai anak muda yang masih bau kencur dan sok tahu soal politik padahal nggak ngerti apa-apa. Ya sudah pasti aku setuju dengan aturan hukuman dari negara Cina. Kalau ada pejabat yang menyuap atau disuap minimal dihukum seumur hidup atau mungkin maksimal dihukum mati lah. Karena ya nggak pantas aja sih menurutku kalau misalkan dikasih hukuman 3 tahun atau mungkin cuma 10 tahun. Sedangkan yang dikorupsi miliaran bahkan triliunan kan nggak sepadan sama sekali ya kan ya sama penderitaan masyarakatnya gitu kan, yang harusnya menikmati uang itu tapi malah disikat sendiri sama keluarganya ya gitu-gitu ya. Aku nggak mau terlalu menggebu-gebu, tapi ya perlu digarisbawahi ya, sampai saat ini aku masih percaya bahwa tidak semua pejabat di Indonesia itu seperti itu. Aku banyak melihat sosok yang menurutku beliau itu orang baik dan kerjanya juga sangat baik. Bahkan juga pembawaannya juga sangat baik. Aku nggak tahu beliau itu orang yang seperti apa di dunia aslinya karena aku ngeliatnya di media sosial. Tapi yang pasti setahu aku ketika aku meriset dan juga memahami soal bapak atau ibu-ibu ini, tidak ada tinta merah yang mencoret nama baik beliau. Jadi dari hati yang paling dalam aku hanya bisa mendoakan semoga mereka-mereka yang berusaha memerangi korupsi, pejabat yang benar-benar bekerja untuk negara, itu semua disehatkan badannya dan tetap teguh dalam melakukan tugasnya gitu. Karena mau bagaimanapun kita ya nggak bisa menutup mata, Rek. Harus bisa mengapresiasi pejabat yang memang benar-benar bekerja. Ya meskipun terkadang juga ada yang belayot juga sih. Ya setidaknya mereka sudah berusaha. Dan menurutku usaha juga wajib diapresiasi atau dihargai gitu aja sih ya. Karena ya kita harus menyadari bahwa mengatur masyarakat dan juga pejabat sebanyak itu nggak semudah itu, pasti juga beresiko. Terus untuk yang korupsi ya mendoakan yang baik-baik aja, semoga cepat sadar dan harus ingat bahwa sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan keseleo dan juga jatuh juga dan juga mati gitu aja lah wis. Ya kalau misalkan aku membahas soal korupsi mungkin akan panjang banget bukunya, pemahamannya, karena faktanya memang korupsi itu nggak akan ada habisnya. Sedangkan Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat besar dengan banyak provinsi, kota, dan juga bahkan desanya. Jadi ya mungkin sangat sulit banget untuk mengatur itu semua. Terus yang bisa kita lakukan untuk memerangi itu apa gitu ya? Ya mungkin kesadaran pribadi aja ya, aku nggak tahu pastinya apa. Karena jujur aku nggak terlalu paham banget soal penanganan kasus korupsi yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi setidaknya di era modern saat ini ya, kita semua punya HP dan aku yakin di seluruh lapisan masyarakat pasti juga ada orang-orang yang pemberani untuk mengungkap sebuah kasus-kasus yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin ada yang lapor pihak berwenang dan ada juga yang bertindak sendiri dengan bantuan netizen.
karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mengungkap sebuah kasus yang sampai ke akar-akarnya. Tapi mungkin aku mau ngasih satu pertanyaan serius sama kalian yang nonton ini. Menurut kalian, kira-kira orang yang korupsi itu bisa tidur nyenyak nggak ya? Terima kasih sudah menyimak dan aku Bilsa. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya.